Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di hadapan saya ada sebuah water pump TU26 yang digunakan oleh mesin Tasco. Ini kita akan membahas tentang penyervisan water pump kali ini ya. Kita bahas tuntas masalah water pump TU26. Ini masalahnya airnya keluarnya kecil atau tidak lancar. Sekarang saya akan mengecek apa penyebab dan apa masalahnya. Langsung saja kita bongkar. Pertama kita lakukan pembukaan ini sudah saya buka ya. Sudah saya buka. Nah, tadi setelah saya cek dan buka ternyata ininya robek. Oh, ini penyebabnya. Ini sealnya sudah robek. Terus ganti. Kita cek lagi yang bagian sini dan kanan kirinya ya. Ini gejalanya airnya keluarnya kecil atau nyendat-nyendat. Nah, ini juga ada kayak tadi. Kita cek. Masih bagus ya. Masih bagus. Normal. Kita cek lagi yang bagian kiri. Nah, lagi yang bagian kiri atas. Ini juga masih bagus. Masih normal. Nah, ke sampingnya. Ke bagian sampingnya. Apakah masih bagus? Nah, kita colok aja. Cek. Juga masih bagus. Masih normal. Jadi hanya satu ini aja yang bagian atas kanan ya. Udah robek, jebol. Satu yang harus diganti. Jadi kita ganti, kita cek lagi bagian oli. Jangan sampai kekeringan oli. Kita buka, kita cek. Gunakan kunci 14. Mana kunci 14-nya, guys? Oh ya ini. Oh sorry, bukan 14, ini 17. Gunakan kunci 17. Bukan 14 ya. Cek. Nah, ini kering. Pas plungernya tidak terendam oleh oli. Ya, paling ada segini nih. Di sininya juga nggak kelihatan. Harusnya di sininya kelihatan. Oke, kita tambahin oli. Kalau untuk oli bisa menggunakan oli apa aja ya. Kebetulan saya di sini ada oli bekas mobil. Ini masih baru. Oli Shell. Menggunakan oli Shell. Ini bekas ganti oli mobil. Jadi bisa lumayan lah, nggak banyak-banyak kan. Jadi kita gunakan oli ini aja. Kalau ada oli Gardan lebih bagus. Memang diperuntukkan untuk
oli-oli gardan. Kalau ada ya menggunakan oli gardan. Berhubung saya nggak ada oli gardannya, jadi menggunakan oli yang apa adanya aja. Yang penting baru. Kalau bisa usahakan buang aja oli bekasnya ya. Aduh, berhubung ini saya oli bekasnya cuma nyisa sedikit, jadi nggak usah dibuang lah, cukup ditambahkan aja. Untuk pengisian oli, usahakan bagian as plunger terendam oleh oli ya. Jangan sampai full penuh, jangan. Segini aja nih, kasih celah segini nih, kasih celah segini aja kayak kelihatan aja, jangan sampai full. Yang penting as plungernya kerendam oli. Oke. Nah, sekarang lanjut bersihkan dulu as plungernya. Kita bersihkan dulu. Nah, kalau apa namanya sering habis seal yang di dalam ini nih, ini ada 2 seal, 2 karet, sering apa namanya sering bocor, ganti baru udah bocor lagi, ganti baru udah bocor lagi. Usahakan bagian as plunger tidak ada karat atau goresan, biasanya kan karat. Nah, itu yang menyebabkan cepat habisnya sisil yang di dalam ini, karena dia kasar, jadi akan cepat rusak sisil yang di dalam ini nih. Dan dalamnya ada 2. Misalkan as plunger ini utuh ya, kalau udah cacat lebih baik ganti aja. Oke, kita lanjut. Berarti yang diganti hanya 1, saya ambil dulu, ambil yang baru. Oke, lanjut ya. Untuk bertanya untuk ukuran yang pas untuk Tasco, diameter rumah kampasnya berapa bang? Ini ukuran rumah kampasnya 58 mili ya. Ini. Kalau untuk lebar lubangnya itu 54, 53. Lubangnya. Ini yang keumuman dipakai di mesin-mesin sprayer, mesin semprot. Memang ada 2 tipe. Yang ukuran ininya besar. Nah, buat mesin-mesin yang mesinnya gede, semacam mesin-mesin potong rumput, bukan rumah kampasnya besar. Nah, kalau keumuman mesin semprot ya segini, 58, 53, 54 kalau nggak salah. Oke, lanjut pemasangan aja. Ini saya sudah ambil yang baru. Untuk pemasangan, misalkan ada tonjolan ininya berada di luar, posisi kayak gini ya, yang ada karetnya dalam. Sini jangan lupa kita lumuri stemplet dulu as plungernya, kasih stemplet cukupnya aja, banyak. Nah, pasangnya yang ada ininya di luar, pasang ini sampai terbalik.
Satu laginya sama ya, secukupnya aja, banyak-banyak. Kita kasih ini, mau di mana aja bebas, sama aja. Nah, kalau yang ini jangan kayak gini. Ini kembali. Ini harusnya di dalamnya. Jumlah sedikit. Plus. Nah, ini pasangannya. Kalau yang sudah tahu, mungkin yang sudah paham, ini buat yang belum pernah bongkar sisinya. Sebaliknya, yang kanan juga sama. Nah, tadi satu laginya. Tinggal kita pasang bagian bawah. Jangan sampai terbalik. Ini posisinya ada di kiri. Ini. Oke, biar supaya cepat ininya ya, terlalu panjang videonya, saya play dulu. Oke, udah saya kencangkan semua. Awas mengencangkan ini pelan-pelan aja ya, pakai perasaan karena rawan pecah, karena ini bahannya ancuran, rawan patah nih. Pelan-pelan aja ngencenginnya. Sekarang kita pasang bagian atas, kita coba dulu, kita putar apakah serat, apakah normal. Ya, normal. Pasang bagian atasnya, bagian atas sama bagian ini posisikan berada di kiri. Oke, udah saya pasang semua, udah rapi. Nah, ini yang paling terpenting, hal yang paling terpenting abang-abang yang harus tahu. Usahakan ini posisinya di dalamnya ada stempletnya atau ada gemuknya. Jangan sampai kering. Karena kalau ini sampai kering, nah kayak gini, bolong, berat nih, kayak gini, ini akan keluar airnya akan tidak lancar. Dia akan push, push, push. Tidak akan lancar. Karena di sininya tidak ada gemuknya, stempletnya. Jadi angin ya sedikit tertampung di sini. Jadi airnya akan nyendat-nyendat. Usahakan ini harus ada stempletnya. Kasih stemplet. Nah, masalah air sering tidak normal itu di sininya. Kadang jarang diperhatikan. Ini harus terisi penuh. Karena dia berputar otomatis ketika dia menghisap
template dia akan mengencang sendiri. Jadi harus penuh template-nya. Kalau template-nya kosong, air keluarnya akan seperti tidak lancar. Inilah penyebabnya. Satu lagi, kita cek yang satu laginya. Nah, ini masih full, masih banyak. Jadi cuma yang sebelah kanan aja yang kosong, airnya akan nyendat-nyendat. Jadi tidak lancar keluarnya, emprus-emprusan, cara cak Sunda nama emprus-emprusan. Oke, beres semua. Oli udah kita isi, seal valve yang di atas ini sudah diganti, yang kanan kiri masih bagus. Jadi itulah yang harus kita cek. Kalau penyerpisan waterproof ini, usahakan ini matikan aja ya, biar semburannya stabil maksimal. Jadi jangan dikendor, harus dipulkan aja, dikencangkan, matikan aja supaya semburan airnya semakin bertenaga, semakin maksimal. Kalau ini dikendorin, semburan akan berkurang walaupun gas tinggi. Ini fungsinya untuk menyetel tekanan air. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mungkin segitu aja. Jangan lupa subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.